Inja dari Curug Indah 1. Wow, disapa dulu Bapak Ibu. Halo Ibu Inja. Dari mana Bapak Ibu alamatnya? Curug Jalan Indah ya Pak ya? Jalan Indah. Jadi itu orang Curug waktu itu banyak banget yang unik ya. Sampai satu rombongan cuman ada beberapa dari orang Curug tidak terapi. Tapi tidak membuat patah semangat Mak Ija untuk terus datang ke senter. Saya walaupun beliau datangnya sendiri, tepuk tangan dong buat Mak Ijanya. Mak Ija umurnya berapa Mak? 65. Umurnya 25 tahun kalau di senter Coyang. Tadi kan alamatnya dari Jalan Indah ya Mak ya. Mak, sebelum Mak datang ke Coyang, keluhannya sakit pengapuran. Pengapuran dengkul, terus sampai nggak bisa ke kamar mandi, mau pipis, mau bangun juga nggak enak, susah, ke kamar mandi juga susah. Akhirnya kata suami dulu lagi masih ada, pipisnya di situ aja, kata sarapin Saya kain, tidur Mak. nggak digubin, Oh bisa diturunin. diturun. Ya Allah Bapak Ibu. Iya, tapi saya sarapin kain. Oh berarti Mak pipisnya nggak ke kamar mandi tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi Mak Ija itu Bapak Ibu punya keluhan pengapuran, nggak bisa ke kamar mandi, kemana-mana terasa sakit ya Mak ya. Sampai pipisnya itu atau buang air kecilnya sampai di ubin Bapak Ibu. Ditaruh kain terus Maknya jongkok gitu ya Mak ya. Saking sakitnya. Emang Mak udah berapa lama Mak sakitnya Mak? Ya itu sekitar 1 bulan ada kali. 1 bulan sakit pengapurannya. Iya. Berarti belum lama Bapak Ibu ya, baru 1 bulan, tapi itu bener-bener rasa sakitnya luar biasa Mak. Allah nggak nahan. Gak nahan ya ampun. Berdiri juga nggak bisa. Berdiri juga nggak bisa. Kamar mandi juga nggak bisa. Berarti Mak hanya bisa di kamar aja gitu. Di bawah. Oh di bawah, jadi kasurnya itu ditaruhnya di bagian di lantai gitu ya Bapak Ibu ya. Kasurnya taruh di lantai, jadi Mak hanya bisa di kasur lantai aja Mak. Tapi bisa berpartainya udah di lantai. Maksudnya dikasih kasur gitu, dikasih kasurnya kasur yang lantai gitu maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi Mak hanya bisa di kasur lantai aja. Iya. Selama sebulan tuh Mak. Iya. Buat jalan benar-benar saya Jalan tadi Mak. nggak bisa. Kalau pengaturan itu berjalan nggak bisa. Tuh ada nggak Bapak Ibu yang dirasain mainnya sama kayak Bapak Ibu, ada nggak? Rasanya linu, betul nggak Bu Sumini? Nggak bisa pokoknya. Nggak bisa. Terus Mak waktu sebelum lagi ke Coyang, upaya yang Mak lakukan itu kemana aja Mak? Untuk biar pengapuran dulu. Teman-teman pada kalau yang kemari ya. Sebelum ke Coyang, Kalau saya ke rumah sakit. rumah sakit, terus dikasih dokter, dikasih apa Mas? Kasih obat. Dikasih obat. Mak minum setiap hari. Minum 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari. Yang Mak rasakan setelah Mak minum obat gimana Mak? Ya minum obat waktu habis minumnya ya enak. Tapi kalau kita nggak ini makan lagi terasa sakit gitu. Kalau kita minum obat rasanya sakitnya berkurang, tapi ketika nggak minum obat sakitnya kambuh lagi. Berarti gitu terus Mak? Iya. Pas Mak sakit pengapuran awalnya itu apa Mak? Yang ada Mak pergi ke rumah sakit? Iya. Pertama-tama tuh. Pertamanya ya memeriksa gitu dengkul apa sih penyakitnya, dibilang kata dokter pengapuran gitu. Jadi dibilang dokter Bapak Ibu sakitnya pengapuran, maka selama sebulan hanya bisa berbaring di tempat tidur Mak. Yang Mak rasain ketika Mak nggak bisa ngapa-ngapain itu perasaannya gimana Mak? Sedih. Ya Allah. Jadi waktu Mak sakit siapa yang ngurusin Mak? Masih dekat satu rumah. Alhamdulillah Bapak Ibu beliau masih punya anak yang baik, betul nggak Bapak Ibu? Masih punya anak yang peduli, betul nggak Bapak Ibu? Sekarang kan banyak ketika orang tua sakit anak-anaknya meninggalkan, tidak peduli ya Mak ya. Berarti Mak Yang lagi satu rumah sama saya sama mantu saya satu rumah. satu rumah jadi diurusin sama keluarga Mak. Kalau Mak buat sholat waktu itu gimana Pak? Ya kalau mau sholat paling kita berdua itu. Oh duduk di kasurnya, di lantainya. Pokoknya nggak bisa. Gak bisa, oh berarti sholatnya begini kan kalau misalnya lagi sakit ya Bapak Ibu ya. Tapi kan yang namanya sholat itu ketika sakit pasti apapun diterima Bapak Ibu ya. Ketika lagi tiduran aja kalau kita memang niatnya mau beribadah pasti diterima sama Allah Bapak Ibu ya. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi Mas sholatnya sampai duduk. Duduk di sini gitu di bawah. Sampai duduk di bawah ya. Sebenarnya nggak bisa. Mak Mak terasa capek nggak Mak selama sebulan hanya bisa di tempat tidur aja Mak?
pikiran macam-macam. Apa tuh main bikin waktu itu Ya Mak? Allah, bertobat aja mau bersekitar doa Doa aja ya. Jadi kayak udah pasrah Bapak Ibu sama Allah, hanya bisa berdoa. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi akhirnya ada tetangganya nih yang kasih tahu Mak. Iya, ya itu teman-teman yang biasa kemarin nih, kita percaya saya tuh lagi sakit itu saya kemarin milu sama temen. Milu sama teman. Iya, tinggal pengisi dulu tuh. Iya. Teman udah kemarin tuh, pas kita mama ada lagi dia pada nggak mau, ayo mama berhenti itu. Habis itu udah kemarin udah ada ini saya. Oh berarti Mak dulu udah pernah terapi Iya. sebelum sakit pengapuran. Mm-mm. Jadi Mak ini dulu sudah pernah terapi Bapak Ibu ya, pas kakinya belum sakit, tapi beliau berhenti ya Mak ya, berhenti karena mungkin teman-temannya nggak ada yang ngajak, nggak ada yang nganterin, akhirnya berhenti. Tapi ketika berhenti malah lututnya sakit, penyakitnya jadi parah. Akhirnya Mak datang lagi ke Coya. Iya. Datang lagi terus yang dirasain sekarang gimana Mak perubahannya? Ya, alhamdulillah sih karena sembuh dan belum udah nggak sakit. Udah nggak sakit lagi. Sekarang masih minum obat gak? Enggak. Wah, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Sekarang udah nggak minum obat lagi. Terus kalau buat sholat gimana sekarang Mak? Alhamdulillah enak. Buat sholat begitu, ruku apa udah enak. Udah enak. Kalau ruko tadinya buat ruko aja sakit Mak. Coba Mak sekarang kita begini Mak, bisa nggak Mak pelan-pelan ya? Coba. Begini juga enak. Kalau dulu bisa nggak kayak gini? Dulu enggak. Enggak. Kalau sekarang udah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu. Tuh, yang tadinya buat ruku begini aja terasa sakit, tapi semenjak datang ke Coyang sudah merasakan perubahan. Apalagi perubahannya Mak? Ya udah. Itu aja. Iya, yang ngerasainnya cuma dengkul dulu. Itu aja. Tapi Mak yang banyak siapa Mak kesini Mak? Itu dalam polemik. Karena mau Argentina. Oh, Bu Haji Supinang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Jadi yang ngajak Ma Ija ini Ibu Haji Supinang Bapak Ibu. Kalau misalnya Ma Ija nggak ketemu Bu Haji Supinang, kira-kira pengampurannya bisa tambah parah nggak Bapak Ibu? Bisa tambah parah nggak? Bisa semakin parah dan nanti bisa menyebabkan kelumpuhan. Kan kalau orang pengampuran itu nggak bisa jalan karena terasa sakit. Berarti Ma Ija sekarang sudah merasakan perubahan karena diajak sama Bu Haji Supina. Tepuk tangan buat Bu Haji Supinanya. Walaupun Ma Haji Supinanya belum datang, tapi kita doakan sama-sama semoga diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusannya. Betul tidak? Berarti pesan guru Pia Mak, ketika emas sekarang udah sehat, nanti terapinya jangan bolong-bolong dan jangan berhenti. Betul nggak Bapak Ibu? Kan Mak bilang dulu udah pernah terapi, cuman karena teman-temannya nggak ikut, jadinya beliau mungkin nggak ada yang nganterin. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi sekarang Mak kan udah bisa sendiri ya. Mak harus semangat dan kalau udah sehat tetap terapi rutin setiap hari. Tepuk tangan buat Mak Ija. Mak Ija berarti ibu istrinya yang sakit pengampuran bisa nggak sembuh di Coyang Mak? Insya Allah. Insya Allah bisa sembuh ya. Yang penting syaratnya sabar, Rutin. sabar dan rutin. Betul nggak